Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sequel ketiga dari film Never Back Down. Buat kalian yang belum mengetahui aksi seru dari dua sequel sebelumnya, link ada di deskripsi. Dan untuk sequel ketiga kali ini, kita akan melihat Never Back Down dengan judul No Surrender. Mengisahkan tentang si kekar bernama Case yang seorang jawara bela diri campuran ketika menghadapi gladiator kandang terkuat peranakan manusia dengan traktor. Ceritanya pun terbilang gak biasa dengan film baku hantam biasanya. Dan di sequel ketiga kali ini, kita akan melihat juga beberapa tokoh fighter yang berasal dari negara Thailand. Penasaran dengan kehebatan Case? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kehebatan si tampan Case yang sedang berlaga di ring tinju bebas. Dengan mudahnya, Case menyelesaikan babak pertama. Kemudian, si pelatih meminta 2 ronde lagi agar pertandingan lebih terlihat seru. Akan tetapi, Case tidak suka dengan niat pelatih yang malah sok sinetron terhadap pertandingannya. Akhirnya, si bewok tipis ini meng-KO lawannya dengan pelukan mematikan. Meskipun Case memenangkan pertandingan, si pelatih merasa sudah muak dengan gaya Case yang sulit diatur. Kemudian, si pelatih memutuskan untuk berhenti melatih jawara yang juga mahir karate ini. Setelah pertandingan selesai, Case bertemu dengan seorang kawan lamanya yang bernama Brody. Terlihat mereka pun senang akhirnya bisa berjumpa setelah 3 kali lebaran berlalu. Karena masih sono dan kangen, Brody meminta Case untuk menemuinya di sebuah klub malam terkenal di daerah Texas ini. Dan tak lama kemudian, mereka pun berpisah. Singkat cerita, Case tiba di sebuah klub malam yang bertabur para kelenjar bercawet. Saat bertemu Brody, Case pun dihampiri si manis Misa yang ternyata satu manajemen bersama Brody. Kemudian, Brody menceritakan tentang jadwal dirinya yang akan mengikuti sebuah event gedean yang digelar di negara Thailand. Terlihat Case pun kaget dengan rencana Brody yang akan bertanding di sebuah event kandang yang seolah tanpa aturan itu. Apalagi ketika mengetahui Brody akan menghadapi si monster yang bernama Braga, yang dikenal sebagai petarung gila. Akan tetapi, Brody tidak peduli. Yang penting ia bisa berkesempatan mendapat hadiah besar untuk anak dan istrinya. Tak lama kemudian, 2 kelenjar Open BO mengajak Brody untuk segera keluar dari klub malam. Keadaan itu pun membuat pertemuannya dengan Case berakhir. Ternyata, wanita ini sedang menjebak Brody untuk bisa menguras isi dompetnya. Singkat cerita, Case yang berhasil menyelamatkan Brody tiba di apartemen milik temannya ini. Di keesokan harinya, Brody meminta Case untuk menemaninya ke Thailand. Ia pun meminta Case untuk melatih dirinya agar bisa mengalahkan Braga. Meskipun Case sempat menolak, namun ia tidak mungkin mengecewakan teman baiknya ini. Setelah mereka sepakat, perjalanan Case menuju Thailand pun dimulai. Singkat cerita, Case tiba di salah satu hotel di negara Thailand. Sementara itu, Brody yang sudah tiba lebih dulu kini sedang jumpa pers bersama si bos dan Braga si lengan betis. Lalu, si bos yang bernama Vega mengumumkan pertandingan terepik yang akan ia gelar beberapa minggu lagi. Di tengah banyaknya pertanyaan dari para wartawan, Braga tersinggung karena ditanya tentang kasusnya yang pernah menganiaya sang istri. Apalagi saat dirinya disebut memiliki body seperti gaduh listrik. Melihat si kebo ngamuk, nyali Brody pun sedikit ciut karena akan melawan monster psycho ini. Di sisi lain,
Case tiba di sebuah sasana milik Brody. Kemudian, ia memberitahukan maksud kedatangannya kepada seorang pelatih di tempat ini. Terlihat si pelatih pun heran karena ia tidak diberitahu Brody sebelumnya. Saat si pelatih keheranan, Case langsung prepare untuk melatih Brody. Di tengah persiapan Case, seorang jawara sasana meledek gaya latihan Case yang seperti jaipongan. Lalu, salah satu jagoan Vega ini meminta sang pelatih agar dirinya bisa bertanding melawan Case. Tapi tak lama kemudian, Brody datang ke tempat latihan dan langsung memperkenalkan Case kepada yang lain. Dan setelah mengetahui keinginan si jawara, Brody pun mengabulkan keinginannya. Tanpa berlama-lama, Case pun bersiap meladeni keinginan si pria jago ini. Dengan mudahnya, Case mematahkan 3 tulang rusuk si jawara sampai KO. Di hari berikutnya, Brody mulai dilatih oleh Case. Tapi tak lama kemudian, Vega dan para anteknya mendatangi tempat latihan. Rupanya, Vega sedang mencari orang yang telah membuat si jawara babak belur. Lalu tiba-tiba, ia tidak menyangka jika di tempat ini ada Case si petarung legend. Lalu, Vega meminta pertanggungjawaban saat mengetahui Case sudah menghajar salah satu petarungnya. Namun karena Case seolah tak peduli, Vega yang sudah muak pun pergi. Kemudian, Misa membujuk bosnya untuk merekrut Case menjadi bagian dari mereka. Akan tetapi, Vega menolak karena Case terbilang petarung yang sulit diatur. Di keesokan harinya, Case ditemui Misa yang sedang berusaha mendekati Case. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Misa. Kemudian, wanita manis ini menceritakan jika keberadaan dan kehebatan Case mulai diperhatikan media di daerah ini. Obrolan mereka pun akhirnya mengarah kepada ajakan Misa untuk berkencan bersama Case. Ajakan itu pun jelas disambut baik oleh pria berkilau ini. Singkat waktu, Case dengan setelan lope mencari bunga untuk ia berikan kepada Misa. Namun sungguh di luar dugaan, Case bertemu dengan anaknya Misa yang kebetulan berada di tempat itu. Tak lama kemudian, Misa pun datang dan langsung merasa senang melihat niatan Case yang akan memberikannya bunga. Dan tanpa mereka sadari, si pelatih yang akan menggelar rapat bersama Vega melihat kebersamaan mereka. Kemudian, mereka pun akhirnya lanjut bobogohan di restoran pinggir pantai. Di sisi lain, si pelatih bersama Brody kini sedang menggelar rapat bersama Vega. Di mana kali ini, Brody dianggap tidak serius mempersiapkan pertandingannya melawan Braga. Terlebih karena akhir-akhir ini, Brody malah banyak nongkrong di bar dan main kelenjar BO gak jelas. Kemudian, Vega menyuruh Brody untuk menemui sang dokter agar mendapatkan doping terbaik supaya bisa buas ketika menghadapi Braga. Setelah bos mereka pergi, si pelatih mengatakan bahwa ia melihat Case sedang bobogohan bersama Misa. Mendengar kabar tersebut, Brody pun sembokur karena mainannya diembat sahabatnya sendiri. Hingga ketika jadwal latihan, Case yang baru tiba langsung diberitahu temannya bahwa ia sedang ditunggu oleh Brody. Melihat Brody menantangnya duel, Case yang tidak mengerti mencoba untuk meladeninya. Meskipun Case memenangkan pertandingan, tapi ia heran kenapa Brody seolah membencinya. Kabar kekalahan Brody pun langsung terdengar oleh Vega.
Terlihat ia pun sudah muak karena dua petarungnya dibabat oleh Case. Kemudian, ia menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Case. Di sisi lain, Case melihat Brody akan mengkonsumsi doping untuk kebugaran tubuhnya. Karena ada yang harus ia luruskan, Case mengajaknya untuk berbicara empat mata nanti malam. Kita persingkat saja ya. Saat malam datang, Case pun bertemu dengan Brody. Kemudian, ia meminta jawaban kenapa sikap Brody berubah menjadi dingin kepadanya. Lalu, Brody akhirnya sadar bahwa ia tidak pantas cemburu dengan kedekatan Case dengan Mia. Mendengar hal tersebut, Case pun langsung menjelaskan bahwa ia dan Misa cuma berteman. Teman tapi ngarep sama Case. Namun apapun status Case dengan Misa, Brody yang sudah sadar kini tidak peduli. Karena yang ia pikirkan adalah berlatih yang keras untuk melawan Braga. Terlihat Case pun merasa senang karena saat ini Brody mau serius untuk berlatih. Dan seperti biasa, Brody menjalani suntik doping di sela latihannya. Lalu, ia mengatakan jika dirinya khawatir tidak akan bisa lulus uji fisik. Tapi dengan santuinya, Case menyebutkan bahwa itu tidak akan terjadi. Setelah beberapa saat, seorang gadis fighter asal Thailand sedang berlatih di tempat Brody, di mana gadis tersebut pernah kita review sebelumnya. Dan jika kalian ingin melihat kehebatannya, link ada di deskripsi. Dan sebagai sampel, mari kita lihat aksi gadis ini ketika menantang seorang jawara pemula. Tuh kan jagoan? Jangan lupa tonton video gua ya. Di keesokan harinya, Case yang sedang meracik menu sehat ala kebo ireng kedatangan tamu. Rupanya, itu adalah anak buah Vega yang menawari Case menjadi petarung aduannya. Tapi jelas saja, Case tidak sudi menjadi bagian dari kelompok Vega. Terlebih karena ia sudah tahu jika Vega adalah seorang promotor yang selalu menghalalkan segala macam cara demi keuntungan. Lalu, ia meledek Vega dengan tulisan bahwa surat kontrak ini adalah omong kosong. Karena Case malah meledeknya, Vega mencari cara lain agar Case mau menjadi aduannya. Di hari berikutnya, Case yang baru tiba di tempat latihan langsung kaget karena video dirinya sedang viral dan sudah menyebar di internet. Dan inilah videonya. Felon in possession of a firearm, that's 5 years mandatory. Rupanya, itu adalah pertarungan Case melawan polisi di sequel kedua film Never Back Down. Terlihat Case pun penasaran siapa yang sudah menyebarkan video tersebut. Dan ternyata, jawaban dari pertanyaan Case adalah perbuatan Vega. Dan kali ini, Vega mendapatkan permintaan dari fansnya agar Case menggantikan Brody untuk melawan Braga. Karena permintaan tersebut, Vega pun semakin berambisi agar Case mau bertarung untuknya melawan Braga. Singkat cerita, Vega memberikan Case sebuah rumah dengan alasan karena Case telah melatih Brody selama ini. Padahal, Vega sedang melakukan PDKT melalui Misa agar Case mau bergabung dengan Vega. Karena si nenek Misa yang memberikan hadiah ini, si tampanan eksotis ini pun mau menerimanya. Setelah mendapatkan hadiah tersebut, Case pun kini tiba di tempat latihan. Lalu, ia penasaran dengan seseorang yang sedang melatih Brody. Dan menurut si pelatih, orang itu adalah ahli kuncian yang sengaja dikirim Vega untuk melatih Brody. Hey guys, take it down a notch. Shit. Tanpa diduga, Brody mengalami cedera kaki karena latihan tersebut. Kemudian,
Brody dirawat dan divonis tidak bisa bertanding selama beberapa bulan. Insiden ini pun membuat Brody tak mungkin bisa bertanding melawan Braga. Lagian aku tak mungkin lulus tes fisik, karena seperti yang kalian ketahui, aku selalu menggunakan doping. Mendengar ocehan Brody, Cash mengatakan bahwa selama ini ia sudah mengganti doping milik Braga dengan pil KB dan minuman anak-anak. Dan itu berarti kemampuan Brody selama ini murni karena latihan yang ia lakukan. Terlihat Brody pun merasa senang karena berkat Cash, ia terbebas dari ketergantungan obat-obatan itu. Beberapa hari berlalu, Cash ditemui Vega yang ingin memintanya untuk menggantikan Brody melawan Braga. Tak tanggung-tanggung, ia pun memberikan bayaran besar yang setara dengan sawah seluas 1 kelurahan. Mendengar bayaran tersebut, Cash yang tidak punya penghasilan pun langsung ijo. Kemudian, ia pun sepakat bergabung dengan Vega dan melawan Braga. Assalamualaikum pemirsa Eddie Clipper. Pertarungan terepik yang kita tunggu mengalami perubahan setelah Brody pengkor karena cedera kaki. Dan sebagai pengganti, kita akan menyaksikan kehebatan seorang fighter dengan julukan si Kebo Ireng yang akan melawan Braga si manusia setengah traktor. Untuk itu, pantengin terus channel ini yang akan menayangkan pertandingan tersebut pada maghrib. Di sisi lain, kita melihat kebersamaan Cash bersama si Teteh Misa. Di tengah persiapan bukber, Misa keceplosan dengan menyebut apa yang dilakukan Brody adalah cara terbaik untuk kesuksesan Vega. Mendengar kalimat tersebut, Cash pun merasa yakin jika Vega adalah dalang dari cedera kaki yang dialami oleh Brody. Ketika ada kesempatan, Cash langsung menemui si Botak sang pelatih kuncian. Lalu, si Botak tidak bisa berkutik ketika HP si Botak sudah dicuri Cash sebelumnya. Di mana dalam HP tersebut, Cash menemukan chatan persekongkolan si Botak bersama Vega untuk melukai Brody. Karena sudah ketahuan, si Botak pun tak bisa berkata apa-apa. Singkat cerita, Cash dan semua temannya memikirkan cara untuk bisa membalas kelakuan Vega. Terlihat Cash pun bingung antara lanjut atau membatalkan pertandingan melawan Braga. Terlebih jika Cash melawan Braga, Vega malah akan dapat banyak cuan. Tapi tak lama kemudian, Cash mengatakan bahwa ia bertekad untuk menghadapi Braga tapi dengan caranya sendiri. Dan karena pertandingan digelar besok malam, Cash pun melakukan latihan terakhirnya. Hingga pada akhirnya, event spektakuler pun kini digelar. Terlihat Vega dan para anak buahnya mendatangi lokasi pertandingan. Dan tak lama kemudian, Misa mengatakan bahwa dari saat ini ia berhenti bekerja untuk Vega. Meskipun Vega merasa heran, tapi ia berpikir bodoh amat. Lalu, Misa langsung menemui Cash yang sudah tiba lebih dulu. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba datang seorang petarung yang pastinya sudah kalian kenal. Siapa lagi kalau bukan Tony Jaa atau si Mamang Ongbak. Terlihat fighter asal Thailand ini pun senang karena bisa berkesempatan untuk melihat pertandingan Cash idolanya. Setelah beberapa saat, Cash tinggal menunggu 20 menit lagi untuk bertanding. Lalu, ia langsung melakukan rencananya untuk mengalahkan Braga di luar pertandingan. Kemudian, ia langsung menemui Braga untuk memancing emosinya. Otot lu aja yang gede, tapi titik lu kecil. Oh, no, no. Stop it! Setelah merontokkan tulang rusuk Braga, Cash pun berhasil mengalahkan si monster. Bukan cuma Cash yang berhasil, even Vega pun akhirnya bangkrut. Tak lama kemudian, Vega ngamuk dan akan menuntut Cash yang sudah mengacaukan kontraknya.
Akan tetapi, Case dan Misa sudah bersiap untuk menuntut Vega yang sudah mencelakai Brody. Mendengar ancaman tersebut, Vega pun mikir 2 kali untuk berurusan dengan Case. Dan karena Case sudah berhasil menang, berarti film sudah selesai. Ending yang memuaskan sekali, bukan? Perjalanan Case yang seorang fighter bela diri campuran menjadikan dirinya sebagai seorang pelatih sejak Never Back Down 2. Hingga ketika bertemu dengan Brody, Case pun diminta untuk melatih Brody guna melawan Braga. Namun siapa sangka, Vega sang promotor Brody lebih tertarik dengan kehebatan Case. Dengan melakukan cara yang kotor, Vega berhasil membuat Case menjadi lawan tanding Braga. Tapi di akhir cerita, Case akhirnya berhasil menghentikan keserakahan dan kejahatan Vega. Dengan mengalahkan Braga di luar pertandingan, Case pun mendapat gelar terkuat sekaligus membalas perbuatan Vega dengan membuatnya rugi besar. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.